Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Uqudul Jen. Kita telah sampai kepada Al-Faslu Tsalitsu, fasal yang ketiga. Fi fadli sholatil mar'ati, di dalam keutamaan sholatnya seorang perempuan fi baitiha, di rumahnya. Wa annahu, dan bahasanya sholatnya perempuan di rumahnya itu afdalu, lebih utama, min sholatiha, daripada sholatnya fil masjidi, di masjid, ma'an Nabi SAW, bersama dengan Nabi. Jadi sholatnya perempuan di rumahnya itu lebih utama daripada sholatnya dia di masjid bersama dengan Nabi. Ruwiya, telah diriwayatkan, anil mar'ati Humaidin, daripada istrinya Humaid, As-Sa'idi nisbatun ila Bani Sa'adah. Jadi As-Sa'idi itu dinisbatkan kepada Bani Sa'adah, yang mana Bani Sa'adah itu adalah kaumun, suatu kaum, minal Khazraj, daripada kabilah Khazraj. Annaha, bahasanya istrinya Humaid tadi, ja'at, beliau datang, ilan Nabi SAW, kepada Nabi SAW. Faqalat, maka istrinya Humaid tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbu sholata ma'aka, aku suka sholat bersamamu. Qala SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, alimtu, aku tahu, annaki, bahasanya engkau, tuhibbina sholata, engkau suka sholat, ma'i, bersamaku. Wa sholatuki, padahal sholatmu, fi baitiki, di bilik kamarmu, ai maudi'i baitiki, yaitu di tempat rumahmu, alladzi tanamina fihi, yang engkau tidur padanya, itu khairun, lebih baik, min sholatiki, daripada sholatmu, fi hujratiki, di kamarmu. Jadi bait dalam hadis ini maknanya adalah bilik yang ada di dalam kamar. Jadi di dalam kamar itu ada kamar lagi. Bidhamil ha, jadi cara baca hujrah ini adalah bidhamil ha, dibaca dhammah haknya. Wa huwa, adapun hujrah itu adalah kullu mawdi'in, setiap tempat, hujira, yang dibatasi, alaiha, atas tempat, alaihi, atas tempat tadi, bil hijarah, dengan batu. Setiap tempat yang dibatasi dengan batu, itu namanya hujrah, yaitu kamar. Wa sholatuki, dan adapun sholatmu, fi hujratiki, di kamarmu, itu khairun, lebih baik, min sholatiki, daripada sholatmu, fi dariki, di rumahmu. Wa sholatuki, dan adapun sholatmu, fi dariki, di rumahmu, itu khairun, lebih baik, min sholatiki, daripada sholatmu, fi masjidi, di masjidku, yaitu Masjid Nabawi. Jadi kata Nabi, sholatnya seorang perempuan di rumahnya itu lebih baik daripada sholatnya di masjidku, di Masjid Nabawi. Wadhalika, hal itu, sholatnya perempuan tadi semakin ke dalam, semakin lebih baik, itu litolabi ziyadati sitri fi haqqiha, itu karena tuntutan yang lebih dalam menutup pada haknya perempuan. Wa qala Rasulullah SAW, dan Nabi SAW beliau bersabda, la antusalliya, sungguh solat siapa almar'atu, sungguh seorang perempuan solat, fi baitiha, di bilik kamarnya, itu khairun, lebih baik, laha, baginya, min antusalliya, daripada dia solat, fi hujratiha, di kamarnya. Wala antusalliya, dan sungguh solatnya dia, fi hujratiha, di kamarnya, itu khairun, lebih baik, laha, baginya, min antusalliya, daripada dia solat, fidari, di rumah. Wala antusalliya, dan sungguh dia solat, fidari, di rumah,
itu khairun lebih baik laha baginya min antusalliya daripada dia sholat fil masjidi di masjid. Ruahul Baihaqi an Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatul mar'ati fi baitiha, salatnya seorang perempuan fi baitiha di bilik kamarnya itu afdalu lebih utama min salatiha daripada salatnya fi hujratiha di kamarnya. Wa salatuha, dan adapun salatnya perempuan tadi fi mukhta'iha di kamar kecilnya, ai khizanatiha, maksudnya adalah kamar yang kecil, fi aqsa baitiha di ujung rumahnya itu afdalu lebih utama min solatiha daripada solatnya fi baitiha di rumahnya. Ai solatuha, maksudnya adalah solatuha, solatnya seorang perempuan fi kulli ma pada setiap tempat, karena yang ada apa tempat tadi itu akhfa lebih tersembunyi, itu afdalu itu lebih utama litahaqquqi amnil fitnati karena untuk memastikan aman dari fitnah. Jadi seorang perempuan semakin tempat sholatnya itu lebih tersembunyi, itu lebih utama. Rawahu Abu Dawud an Ibnu Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud an Ibnu Mas'ud daripada Ibnu Mas'ud. Wal Hakimu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim an Ummi Salamah daripada Ummi Salamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatul mar'ati, adapun salatnya seorang perempuan wahdaha sendirian itu tafdulu itu lebih utama melampaui ala salatiha atas salatnya perempuan tadi fil jam'i ay jam'i rijal di dalam jamaahnya laki-laki. Jadi salatnya seorang perempuan sendirian itu lebih utama atas salatnya bersama dengan jamaah laki-laki. Melebihinya tadi, lebih utamanya tadi bi khamsin wa isyrina darajatan, yaitu lebih utama melampaui 25 derajat. Hadza, ini ketentuan ini melampauinya 25 derajat itu mahmulun itu diarahkan ala syababati wa nahwiha, atas perempuan yang masih muda dan semisalnya. Ruahu, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tailamiyu an Ibnu Umar, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tailami an Ibnu Umar daripada Ibnu Umar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ahabba salatil mar'ati inallah, sesungguhnya paling dicintainya salat seorang perempuan oleh Allah fi asyaddi makanin, itu di paling sangatnya tempat, fi baitiha di rumahnya, zulmatan gelapnya, yaitu di tempat yang sangat gelap itu lebih disukai oleh Allah. Artinya lebih tersembunyi, itulah yang lebih disukai oleh Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan, takhruju yang dia keluar min baitiha daripada rumahnya, wa ma biha ba'sun, dan tidak ada biha bagi perempuan tadi itu ba'sun bahaya, ay dararun. Al wawu, adapun wawu pada kalimat wa ma biha ba'sun itu lil hal, yaitu untuk hal. Jadi wawunya ini adalah wawu haliyah. Ayat maksudnya adalah wal halu, adapun keadaannya, kondisinya, laisa tidak ada biha bagi perempuan tadi itu dororun, tidak ada pada perempuan tadi itu dororun bahaya. Fayastashrifuha, kemudian melihat kepada perempuan tadi asyaitonu setan, ay maksudnya adalah yarfa'u basarahu, setan mengangkat pandangannya setan ilaiha kepada perempuan, liyughiyaha untuk menyesatkan setan, menyesatkan perempuan tadi.
Fayaqulu syaitanu, kemudian setan berkata, la tamurrina ala ahadin, tidaklah kamu lewat kepada seorang illa kecuali a'jabtihi, kecuali engkau membuat kagum kepadanya. Innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan, innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan latal basu thiyabaha, benar-benar dia memakai pakaiannya, fayaqulu ahluha, kemudian suaminya berkata kepadanya, aina turidina, kamu mau kemana? Fatakul, maka perempuan tadi berkata, ay almar'atu a'udu maridon, aku ingin menjenguk orang sakit. Au ashhadu janazatan, atau aku ingin menyaksikan jenazah. Au usalli, atau aku ingin sholat fil masjidi, di masjid. Intinya keluar dari rumahnya tadi untuk ibadah. Wa ma abadatil mar'atun rabbaha, wa ma abadatil mar'atun rabbaha, dan tidaklah seorang perempuan bisa menyembah Tuhannya mithla an ta'budahu fi baitiha, seperti ibadahnya di rumahnya. Artinya paling utamanya ibadahnya seorang perempuan itu adalah di rumahnya. Maksud baitiha adalah mahal li iqamatiha, tempat tinggalnya. Wa an Muhammad bin Asy-Syaibani, wa an Abi Muhammad Asy-Syaibani, dan daripada Abi Muhammad Asy-Syaibani, annahu, bahasanya beliau beliau melihat Abdullah ibn Syihab. Beliau melihat Abdullah bin Syihab. Wa huwa, adapun Abdullah bin Syihab itu adalah sahabiyun, seorang sahabat. Yukhrijun nisaa, Abdullah bin Syihab tadi sedang mengeluarkan perempuan minal masjid, daripada masjid, yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Jadi Abdullah bin Syihab tadi sedang mengeluarkan para perempuan daripada masjid pada hari Jumat. Wayakul, dan dia berkata, ukhrujna, keluarlah kalian semuanya, ila buyutikum, menuju rumah-rumah kalian. Ay ukhrujna, keluarlah kalian, minal masjid, daripada masjid, wadhabna, dan pergilah kalian, ila buyutikun, kepada rumah-rumah kalian. Fadzalika, hal itu, keluarnya kalian dari masjid menuju ke rumah kalian, itu khairun lakum, lebih baik bagi kalian. Rawahu, telah meriwayatkan ay hadzal hadis ini Sulaiman al-Lakhami. Telah meriwayatkan hadis ini Sulaiman al-Lakhami at-Tabarani fil kabir ay al-Mu'jamil Kabir, di dalam kitab yang berjudul Mu'jamil Kabir, al-Musannafi, yang dikarang fi asma'i sahabah, pada nama-nama sahabat. Jadi di dalam Mu'jam Kabir yaitu ada nama-nama sahabat sekaligus hadis apa saja yang mereka para sahabat tadi riwayatkan, yaitu di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Waruya, dan diriwayatkan, annal mar'ata, bahasanya seorang perempuan itu marrat, lewat, ala Abi Hurairah, ada seorang perempuan lewat kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa rihuha, sementara baunya perempuan tadi itu ya'sifu, semerbak. Faqala laha, maka Abu Hurairah berkata kepadanya, aina turidin, kamu mau kemana? Ya amatal Jabbar, wahai budak perempuannya Allah, yaitu Al-Jabbar. Qalat, maka perempuan tadi menjawab, ilal masjid, aku ingin pergi ke masjid. Qala, maka Abu Hurairah berkata, awa tatayyabta, apakah kamu memakai minyak wangi? Qalat, maka dia menjawab, na'am, iya. Qala, maka Abu Hurairah berkata, farji'i faghtasili, kembalilah kamu, pulanglah kamu ke rumah, faghtasili, lalu kamu mandilah. Fa ini sesungguhnya aku sami'tu Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, beliau bersabda, la yaqbalullahu sholatan minal mar'ati, Allah SWT tidak akan menerima sholat daripada seorang perempuan, kharajat, yang dia keluar, ilal masjid, menuju ke masjid, warihuha, sementara baunya itu ya'sifu, semerbak, hatta tarji'a, sampai dia kembali, fataktasila, kemudian dia mandi.
Hada ini walaisal muradu khususul ghusli. Ini bukanlah yang dimaksud khusus mandi. Bal akan tapi idhaba raihatiha. Akan tapi yang dimaksud adalah menghilangkan bau harumnya yang ada pada perempuan itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mukhtali'atu, adapun perempuan-perempuan yang minta khulu, yaitu minta ditalak, wal mutabarrijatu, adapun perempuan-perempuan yang menampakkan perhiasan, hunna, mereka semua adalah al-munafiqatu, perempuan-perempuan munafik. Ai allati, yaitu perempuan-perempuan yang yatlubna, yang meminta al-khulu'ah, meminta khulu', minta cerai, min azwajihin, kepada suami-suami mereka, min ghairi udhrin, tanpa ada uzur, wallati, dan perempuan-perempuan yudhhirna zinata, yang mereka menampakkan perhiasan linnasil ajanib, kepada laki-laki, kepada manusia yang bukan mahramnya, manusia asing. Hunna, mereka semua adalah munafiqatun, mereka semua adalah perempuan-perempuan munafik, nifaqan amalian, yaitu dengan kemunafikan yang sifatnya amali. Rawahu, telah meriwayatkan hadis ini Abu Nu'aim an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.